Assalamualaikum. Materi kita hari ini kedudukan dua lingkaran ya. Selamat belajar. Oke, kita bahas tentang kedudukan dua buah lingkaran. Jadi misal nih, ada dua buah lingkaran terus disuruh menentukan kedudukannya. Hal yang kita dapat lakukan adalah dengan membandingkan jarak kedua titik pusatnya. Jadi rumus jarak dua titik masih kita pakai di materi kali ini. Atau bisa kita simbolkan dengan D ya di sini. Apa D-nya? Akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, ini nanti kita akan bandingkan dengan jari-jari dari masing-masing kedua lingkaran atau bisa dengan jumlah atau selisihnya dari kedua lingkaran tersebut. Nah, ini nanti kita akan punya beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau kita punya seperti ini ya, misal nih gambarnya nggak simetris nggak apa-apa lah ya. Nah di sini lingkaran besar sama lingkaran kecilnya itu ada di pusat yang sama, atau bisa kita katakan kedua lingkaran sepusat. Jika apa? Nah kalau sama lihat itu ada nggak jaraknya kedua titik pusat lingkaran? Nggak ada kan? Nah ini berarti jika apa? Jika D-nya ini sama dengan 0, kita sudah tidak perlu membandingkan selisih atau jumlah dari jari-jarinya lagi. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau kita punya satu lingkaran besar di sini dengan titik pusatnya di sini, kemudian ada satu lingkaran kecil dengan titik pusat di sebelah sini. Nah, ini kedudukannya apa? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Nggak jelas. Lingkaran kecilnya terletak di dalam lingkaran besar. Syaratnya berarti apa? Lihat jarak kedua titik pusat. Anggap iki lurus jarak ya. Nah, itu kan berarti jaraknya itu lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Jadi D itu kurang dari R besar min R kecil. Nah ini nanti sebenarnya ada lagi yang mirip seperti ini. Nah lanjut, kemungkinan yang ketiga, lingkaran besar, kemudian di sini ada lingkaran kecil, jari-jarinya seperti itu. Nah ini menyinggung ini rek. Nah gambarnya ini ya pokoknya. Nah ini berarti kedudukannya apa? Kedua lingkaran itu bersinggungan di dalam. Kalau ada yang di dalam ini nanti berarti kan ada yang di luar ya. Bersinggungan di dalam. Ditorek bersinggungan ini yang ini loh. Ini kan kelilingnya yang kecil sama yang besar tuh saling bersinggungan. Lihat nih LKS kalian tuh lebih bagus gambarnya. Jangan tiru saya ya, malas gambar. Nah ini berarti D itu akan sama dengan R besar min R kecil. R besar tuh berarti jari-jarinya lingkaran besar, R kecil tuh jari-jari lingkaran kecil, ngono yo. Nah kemudian lanjut, kalau ada gambar seperti ini, lingkaran besar terus lingkaran kecilnya memotong seperti ini nih, gini kan. Nah ini berarti kedudukannya adalah apa? Kedua lingkaran saling berpotongan. Nah ini nanti kemungkinannya ada juga yang jari-jarinya jari-jarinya lingkaran kecil itu ada di luar. Kalau itu tadi kan jari-jari lingkaran kecilnya di dalam. Nah ini lingkaran kecilnya tuh jari-jarinya di luar, tapi ini sama-sama saling berpotongan. Yang membedakan apa? Kalau yang pertama ini R besar min R kecil itu kurang dari jarak titik pusatnya.
tapi dia juga kurang, jarak titik pusatnya tadi itu kurang dari jarak jari-jarinya yang besar. Iya sih. Jarak titik pusatnya itu lebih dari selisih jari-jari lingkaran dan kurang dari jari-jari lingkaran yang besar. Kalau yang bawah ini kebalikannya. Nah, seperti ini ya. Tapi keduanya itu sama-sama saling berpotongan. Atau biasanya ada juga yang menulis kayak gini. Kalau ini dirangkum jadi satu ya, itu R min R D R plus R. Nah, kayak gini nih. Wes pokoknya saman ketemu kayak ini, berarti dia saling berpotongan. Tapi kalau apa tuh namanya, lebih detailnya, berarti kemungkinannya ini. Kalau yang atas ini, kalau jari-jarinya lingkaran kecilnya ada di dalam, berarti dia pakai selisihnya jari-jari sama jari-jari lingkaran besar yang kita bandingkan. Kalau yang bawah dengan jumlah jari-jarinya. Wes lanjut ke kemungkinan yang kelima. Tadi kan ada yang bersinggungan di dalam. Nah, sekarang kita bahas yang bersinggungan di luar. Nah, kayak gini. Pernah ketemu gambar ini? Pernah ya, di SD, SMP. Nah, ini berarti kedua lingkaran bersinggungan di luar. Nah, ini berarti jarak kedua titik pusat sama dengan jumlah jari-jarinya. D sama dengan R besar ditambah R kecil. Kemudian yang terakhir, waduh gak sedeng pisan, sorry. Yang terakhir nomor 6, gak apa-apa ya, gambarnya menyesuaikan. Nah, ini kedua lingkarannya yuk gak gandengan, yuk gak nemplek, yuk gak ada di dalamnya, dia saling berjauhan gitu ya, atau bisa disebut saling lepas. Nah, ini berarti jarak kedua titik pusat itu pasti lebih dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Jadi total ada 6 kemungkinan yang harus kalian pelajari. Seperti itu ya. Harus hafal nggak? Nah, yang penting konsepnya tahu. Oke, kita ke contoh soal ya. Nah, di sini diketahui ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran P dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, dan lingkaran H dengan persamaan x min 2 kuadrat ditambah y min 4 kuadrat sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah tentukan kedudukan P terhadap H. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan jika ada soal seperti ini adalah menentukan dulu titik pusat dari P dan jari-jarinya. Jadi kedua lingkaran ini harus kita tentukan titik pusat sama jari-jarinya. Nah, kita ke lingkaran P dulu. Nah, dari persamaan itu kita kan sudah jelas punya bahwa TP-nya pasti ada di 0,0. TP ada di 0,0, ya kan? Nah, kemudian jari-jarinya adalah akar dari 25. Ini R1. Akar 25 berarti 5. Nah, kalau P sudah ketemu TP sama jari-jarinya, kita ke lingkaran H. Dengan cara yang sama, kita tentukan dulu titik pusatnya. Nah, itu berarti titik pusatnya kita punya 2,4. Ya toh? Kemudian jari-jarinya adalah akar 5. Sampun? Nah, kalau sudah ketemu dua informasi ini, kita sekarang akan mencari jarak kedua titik pusatnya atau panjangnya titik pusat P ke titik pusat H. D dari lingkaran PH. D dari PH. Gimana? Yang hitung jarak dua titik. Masih ingat kan selisihnya X? Berarti 0 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 0 dikurangi 4 kuadrat. Boleh dibolak-balik ya, terserah kalian. Nah, kemudian ini berarti kita punya 4 ditambah 16, hasilnya adalah akar 20, ya kan? Nah, ini nanti sudah ketemu R1, ketemu R2, ketemu D nya, kita akan bandingkan
Yang pertama adalah R1 min R2 dulu, saya taruh di sebelahnya. R1 min R2, R1 nya 5, R2 nya itu akar 5. Akar 5 itu setara dengan berapa? Akar 5, sebentar ya. Akar 5 itu setara dengan 2,236, ya kan? Nah, berarti ini 5 dikurangi 2,236. Berapa tuh hasilnya? Minus ya. Bukan min, positif. 2,764, gitu kan? Kemudian R1 kalau kita jumlahkan dengan R2, hasilnya adalah 5 ditambah 2,236. Hasilnya adalah 7,236. Nah, seperti ini. Nah, akar 20 pun kita cari setara dengan berapa gitu kan. Ini setara dengan 4, pasti. 4,472. Nah, kita sudah punya 3 hal ini. Kita lingkari tuh. Nah, kemudian kita akan bandingkan ketiganya. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya ini, berarti itu kan D itu lebih dari selisihnya R1 dan R2 dan kurang dari jumlahnya R1 dan R2. Ya enggak? Nah, berarti kalau kita punya hasil akhir seperti ini, kedua lingkaran saling berpotongan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian misal nih ditanyakan titik potongnya di mana. Nah, kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, kita sekarang akan mencari koordinat titik potong lingkaran P dan H tadi ya. Nah, di sini kan bentuk persamaan H masih belum dijabarkan. Nah, kita akan jabarkan dulu persamaan H-nya menjadi x kuadrat min 4x plus 4 ditambah y kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 5. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau kalian sudah punya seperti ini, kita gandengkan yang kita susun dulu, diurutkan seperti biasa. Nah, ini seperti ini. Kok ini x sih? Min 8y ditambah 20 dikurang 5 berarti ditambah 15 ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan H. Nah, langkah berikutnya adalah kita tadi kan punya persamaan P. Persamaan P ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Ini bisa kalian substitusikan ke persamaan H. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 disubstitusikan ke ini. Nah, berarti kan yang depan ini x kuadrat plus y kuadrat. Kita ganti dengan 25 min 4x min 8y ditambah 15 sama dengan 0, ya kan? Nah, atau bisa kita tulis sebagai biar ininya positif ya, bawa ke kanan aja. 4x plus 8y sama dengan 40, ya kan? Nah, kalau kita bagi semuanya dengan 4, berarti kita akan punya 10 sama dengan x plus 2y, ya kan? Nah, dari sini persamaanmu ini jadikan x sama dengan, berarti x sama dengan 10 min 2y. Paham ya sampai sini? Nah, ini persamaan hasil substitusi kedua buah lingkaran. Atau tulis aja persamaan pertama. Nah, persamaan ini kita akan substitusikan kembali ke lingkaran pertama atau lingkaran P. Jadi ini akan kita substitusikan ke lingkaran P. P-nya tadi berapa? X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Boleh nggak disubstitusikan ke persamaan lingkaran kedua? Kalau ada yang gampang, kenapa cari yang sulit sih? Kan gitu ya. Nah, x-nya kita ganti dengan 10 min 2y
kuadrat, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan tuh, ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jabarkan dulu, berarti 100 dikurangi 40Y ditambah 4Y kuadrat ditambah yang belakang Y kuadrat sama dengan 25. Nah, sampai sini kita selesaikan dulu. Berapa tuh? 5Y kuadrat min 40Y. Nah, kita kan ketemu persamaan kuadrat nih habis ini. Ini ditambah 75 sama dengan 0. Sederhanakan dulu, berarti dibagi 5, kita punya Y kuadrat min piro kuwi? 8Y ditambah 25 sama dengan 0. Ya kan? Sorry, bukan 25, 15. Kok 25 sih? Kalian kok diem tuh? Ngeles ya. 25 nya kan nggak bisa tuh kalau jadi 8 tadi. Ya. Nah, kalau sudah ketemu persamaan kuadratnya, kita faktorkan. Nah, kalau ini kan bisa tuh 15. Berarti sini 5, sini 3, min. Nah, sehingga kita punya Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, diapakan lagi nih? Panjang ya? Enggak juga. Nah, tadi kan kita punya persamaan pertamanya X sama dengan 10 min 2Y tuh. Nah, Y-nya tadi kan ketemu 3 sama 5. Nah, itu kita substitusikan lagi. Jadi untuk Y sama dengan 3, nilai X kan sama dengan 10 min 2Y tuh. 10 min 2Y berarti 2 kali 3. 10 kurangi 6, 4. Ya toh? Nah, berarti koordinatnya ketemu 3,4. Pun. Nah, sekarang untuk yang Y sama dengan 5, berarti nilai X sama dengan 10 dikurangi 2 kali 5. 10 kurangi 10, 0. Nah, sehingga koordinatnya yang kita dapat berapa? Ini kebalik guys. X, Y ya, berarti 4,3. Maaf. Nah, ini juga gitu, berarti X, Y nya 0,5. Mudeng. Nah, jadi titik potong kedua lingkaran itu ada di 4,3 dan 0,5. Oke, kita bahas soal berikutnya. Di sini ada lingkaran P yang berpusat di 7,10 dan berjari-jari 10. Lingkaran H berpusat di 1,2 dan lebih besar daripada lingkaran P. Lebih besar dari P. Berarti RH itu lebih besar dari RP. Ngono kan? Nah, jika lingkaran P saling bersinggungan di dalam, nah kalau bersinggungan di dalam itu berarti jarak kedua titik pusatnya sama dengan selisih apa nih? Jari-jarinya, R besar min R kecil. Atau dalam kasus ini berarti D sama dengan RH dikurangi RP. Ngono ya. Ganti-ganti tulisannya gak apa-apa. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah panjang jari-jari dari lingkaran H. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita cari adalah D-nya dulu, jarak kedua titik pusat lingkaran. Nah, selisih X-nya berapa? 7 min 1 kuadrat ditambah selisih Y 10 min 2 kuadrat. Berarti ini 6 kuadrat 36. 10 kurangi 2, 8 ya. 8 tambah 8 kuadrat 64. Nah, berarti ini akar 100. Akar 100 pinten? 10. Nah, berarti ini D-nya langsung kita substitusi dapat 10. Ya toh? RH-nya ditanyakan. Ini RH. RP-nya diketahui piro meng? 10. Ya kan? Nah, berarti RH sama dengan 10 plus 10. Hasilnya adalah 20. Sing gampang? Gampang. Nah, kalau ada soal seperti ini tapi bukan bersinggungan di dalam gimana? Ya berarti cari ketentuannya apa, baru sampean tentukan jumlah atau selisih jari-jarinya dan jarak kedua pusatnya. Ketentuannya ini manut apa yang ada di soal, gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.